Insya Allah. Ya, ada dua kemungkinan. Insya Allah, apabila Allah mengendaki itu jadi bekal akhirat, tidak ada satupun manusia yang bisa membantah. Manakala itu tidak dikehendaki Allah sebagai bekal akhirat, makhluk siapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya diteruskan, insya Allah menjadi bekal akhirat. Akhirnya ditegaskan ruhaniyah kita oleh Allah di dalam ajaran Dinul Haq. Beda Pak kacamata Dinul Haq, kita mengomentari beda. Apa barometernya itu dikatakan bekal akhirat? Secara hakikat makrifat kacamata, amaliyahmu kau sertai dengan makrifat, itulah bekal akhirat. Berarti miturut kacamata hakikat. Jadi jenengan, manakala ada seseorang yang memakai kacamata syariat yang mengatakan sholatku walaupun tidak makrifat itu bekal akhirat, yojo mangkel. Ya jangan salahkan. Karena kita dulu ya seperti itu. Argumentasi dua yang beda pendapat dikarenakan kacamata beda, ya jangan menjadikan khilaf, perseteruan, jangan. Gini Pak, nanti kalau kita sudah ditaruh Allah di makrifat Allah di dalam wasilun, kasih bahasanya ngeten sampean kok maklum. Jadi sampean enggak menyalahkan tapi kasih maklum. Bis, kembali terhadap contoh orang yang berjalan ketabrak. Itu enggak bisa kita salahkan. Tetapi sebelum dia ketabrak karena buta, kita kasih tahu, Pak, di depan sampean jarak kira-kira 2 meter ada pohon, Pak. Tak tuntun, Pak, ben gak ketabrak. Ini ada kalanya yang mau, ada kalanya yang tidak. Mereka yang dituntun, yang menuntun matanya gak buta, selamat dia kalau mau. Mereka dituntun, yang buta dituntun orang yang tidak buta, justru dia itu sombong. Inilah Bapak Ibu yang mestinya dihukumi ing mungguh Allah itu innalladzina kafaru tadi. Jadi jenengan yang menuntun ditolak terus bagaimana jenengan? Ya sudah. Akhirnya ketabrak teman Pak. Salah enggak? Ya sampai sikapi dari kacamata mana kalau gitu. Kecuali dia tidak ada yang memberitahu, terus ketabrak, ini saya dimaklumi. Tapi sudah dikasih tahu, tapi enggak percaya. Kalau 2 meter di depan ada pohon. Kadang-kadang itu kita saking kasihani loh Pak ya, kita tarik. Dia enggak mau sebenarnya, tapi kita tarik. Akhirnya enggak jadi ketabrak pohon. Nabrak pohon, enggak ketabrak, nabrak pohon. Bapak Ibu, jadi bagaimana? Jadi benang merahnya itu adalah iman Pak ya. Iman apa? Kita ketika saat di nurul iman tidak sama di hakul iman. Di nurul iman kita masih iman ada campur tangan yang lain. Tapi iman di dalam hakul iman murni hanya Allah. Yang berkuasa dan apapun hanya Allah. Tapi kalau di nurul iman kita ketika saat di syariat mohon maaf. Semuanya kita
punya keyakinan selain Allah itu ada? Enggak. Iya enggak? Iya pasti. Selain Allah itu berkuasa? Iya. Selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Itu keyakinan kita pada saat itu. Berhubung kita sudah meng-welcome dinul haq, dirubah Pak iman kita. Mindset iman kita, ideologi kita dirubah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Akhirnya mohon maaf Pak, muncullah surat Al-Ikhlas. Katakan Muhammad, kul huwa, utawi dia siapa? Yang dia tidak bisa kau sebut, yang dia tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Iku Allahu, utawi jenenge Allah, iku ahadun esa. Pun di situ pun. Akhirnya iman sampean itu tidak berserikat, tidak menyekutukan Allah. Dulu waktu kita Pak ya, ada di mukasyafah atau di apapun, mesti dalam hati kita ada iman selain Allah, itu pasti. Dalam hal apa? Oh karomah, kok gak karomah ngono lho, tembus weteng kuwi mau. Kok gak karomah ngono, mohon maaf ya. Kok gak karomah, ono karomah tak lakoni iki mau. Nyun sewu. Gak mungkin duit teko dhewe. Ayo. Wis dulur, saudaraku. Ini zaman sudah penghujung. Lepaskanlah perserikatanmu terhadap yang lain. Artinya sudahi kita menyekutukan Allah itu. Murnikanlah imanmu hanya pada Allah yang segala-galanya. Akhirnya duduknya kita sudah di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Bahkan di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan satu makalah. Makalahnya gini Pak. Al-a'malu suwarun qaimatun. Setiap amal apapun itu patung. Patung. Sholat yo patung. Zakat, haji, sedekah itu laksana patung. Kalau ngomong patung gak bisa bergerak Pak. Gak ada yang bisa memberikan manfaat. Sehingga beliau berani mengatakan bukan bekal akhirat itu amal seperti patung. Tetapi ada terusnya loh itu, makalah itu. Wa arwahuha utawi piro-piro roe patung iku. Ya iku wujudu siril ikhlas fiha. Wujude rahasiane ikhlas fiha di dalam amal. Apa itu? Harus ada ikhlas. Setiap amaliyah harus didasari ikhlas. Kalau ada ikhlasnya berarti patung ini ada rohnya. Kalau ada rohnya bermanfaat. Artinya apa Pak? Makanya kita buka Hikam itu kalau belum ada referensi muqabalah diri kita Al-Quranul Qadim, sih banyak bingungi Pak. Estu, makhlus syahidnya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ambil. Intisari, makhlus syahid itu adalah inti sari. Banyak Pak yang bisa membaca kitab, banyak. Dari segi ilmu alatnya, nahwu sorobnya, lihe-lihe, banyak. Cuman untuk mengambil makhlus syahid atau intisarinya banyak yang tidak mengerti. Sehingga kitab hanya kita balang, kita baca, tapi tidak bisa kita amalkan. Apa
intisari daripada ikhlas itu. Ma'rifatullah. Itu. Ikhlas itu sudah tidak ada pamrih apapun. Kita tidak akan ada tendensi atau pamrih kalau tidak merasa kita yang melakukan. Tidak merasa kita yang memiliki. Semuanya milik Allah. Sehingga kita sholat dikatakan ma'rifatullah. Keakuan kita sebagai makhluk sifat basariyah ini udah lepas, Pak. Ini namanya ikhlas. Inilah kata beliau, akmal yang ada ruhnya. Berarti setiap laku yang didasari ma'rifatullah itulah bekal akhirat. Di dunia juga. Bukti nanti, jenengan anteng. Damai. Apalagi di akhirat. Bahasa syariat, wadah. Inilah yang bighairi hisab itu di sini. Golongan-golongan bighairi hisab itu ada di sini. Berarti maksud daripada ikhlas yang dijadikan sebagai ruhnya akmal itu adalah makrifati ruhmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis kados tukang parkir Pak gak melok duwe, dhek rumangsa gak melok duwe, gak ikut memiliki. Ketika saat yang mempunyai mobil datang ngambil, kita gandoli? Gak mungkin Pak. Karena si tukang parkir itu gak merasa memiliki, aku yakin malah dikasih jalan Pak nggih. Udah keluar. Seperti itulah laksana mungkin. Bapak Ibu hadirin, jadi benang merahnya itu keimanan. Keimanan kita oleh karena iman kita di ahli nurul iman, hijabnya ruhaniyah kita terhadap Allah, akhirnya delok akmaliyah fisik itu. Makanya kita doakan insya Allah la'ala shawab. Mudah-mudahan benar itu menjadi bekal akhirat. Tapi kalau dijawab dari pandangan hakikat hakul iman beda lagi. Akmaliyah ruhaniyah. Sebab yang kembali besok adalah ruhaniyah. Jasmaniyah kita dari tanah kembali ke tanah, rohaniyah kita dari Allah kembali kepada Allah. Inilah yang dimaksud wa inna ilaihi rajiun atau sangkan paraning dumati. Jadi gak salah miturut kacamata syariat, juga gak salah miturut kacamata hakikat. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalem saking Kabupaten Malang ingkang pinggiran ten Ngantang mriko. Pangapunten Yai. Kula mboten Ngantang. Nggih. Ah, Ngantang kula wonten sejarah kula critani. Nggih. Alhamdulillah. Nami kula Nissan. Mobil Nissan Yai. Ngapunten kula mboten tanglet atau tanya. Badine dipetunjuk kalian solusi angsal napa mboten? Angsal. Alhamdulillah. Nggih menika niku le Yai. Nedhi petunjuk lan solusi salat subuh mboten aras-arasen niku dos pundi namung ngoten niku tok Yai. Matur sembah nuwun Yai nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sebelum saya jawab salat subuh kok yo aras-arasen ya. Saya punya cerita di Ngantang, Pak. Pada saat sesudah kelut itu mungkin tahun berapa? 90? Kelut ya. Ingat? Saya tepatnya pada waktu itu masih ikut
di Pondok Darussalam Kepung Kediri. Mbah Fakih Kencong itu ketika rukhsah, di sana rukhsah itu apa? Rukhsah itu keringanan, bebas. Jadi wis gak ngaji, wis mari semuanya itu sudah selesai ngajinya. Biasanya bulan Ruah begini Pak. Itu saya dengan keponakan saya, Gus Rofik dari Mojokerto juga anaknya misanan saya, Ki Haji Mahfudz Zaini itu. Beliau mondok di Ringin Agung. Jadi jejer Pak ya, jejer. Itu aku punya pingin jalan-jalan ke Ngantang. Tapi enggak bawa sangu. Enggak bawa sangu. Namanya anak pondok Pak ya. Jadi cumpon pada saat itu, ngerti cumpon ya? Enggak punya bondo gitu. Itu membawa sepeda motor zamane sepeda motor Prima tahun 90. Ya, sepeda Prima Honda. Ada 89, ada 90, ada 91 itu limit. Kalau 91 itu limit. Limited apa gimana itu? Kalau Prima itu 89, 90 seingat saya. Saya membawa yang tahun 90. Maksud hati pingin tahu suasana di pegunungan. Pada saat itu Prima itu ada anak pondok itu yang penting ada bensinnya sudah, urusan makan gak mikir. Insya Allah pada saat itu di dalam tangki sepeda itu ada 2 liter Pak. Akhirnya naik ke Ngantang, di sana bertemulah kami dengan wisata Salirejo apa gimana? Serjo ya, Serjo, oke. Di situ kami laki loh Pak, Gus Rofik itu laki bukan perempuan. Jadi sama saya akhirnya turun dari sepeda, pinggir apa namanya gunung-gunungan itu, tengok ada bengawannya kok setahu saya dulu itu. Bendungan ya, lihat suka. Lah, setelah itu selesai kita turun. Mau ke kandangan, tengah jalan itu sepeda mogok dikarenakan kehabisan bensin. Pada waktu itu bensin belum ada, Pertalit belum ada Pak. Masih premium. Uang nggak bawa, gimana ini? Akhirnya kami punya gagasan, udah beli aja. Lah uangnya Kang, kalau mengambil saya Kang kan pernah ponaan. Wis beres itu, beres. Padahal nggak bawa Pak, nggak bawa. Saya minta terhadap beliau yang jualan itu kalau nggak salah pada saat itu 2 liter Pak. Setelah diisi, wis kadung diisi, saya pura-pura dompetnya tertinggal. Pura-pura, kan nggak mungkin ditap lah ngono. Akhirnya sebagai kepercayaan, itu nggak salah saya. Secara syariat, hukum syariat, salah ya salah, enggak ya enggak. Salahnya saya beli nggak ada uang, enggak salahnya. Saya bertanggung jawab. Akhirnya apa? Jaket saya lepas, KTP saya kasihkan, beliaunya mau. Nah ini akhirnya hukumnya tidak apa-apa. Kok enggak mau? Hukumnya boleh apa-apa ini. Melihat KTP saya KTP anggota pondok ada, tahu? Gitu. KTA ya? KTA. Akhirnya tahu. Oh nggih pun. Jadi KTP saya tinggal, KTA saya tinggal, jaket ya saya tinggal. Jaket tok itu loh Pak, harganya ya lebih dari itu 2 liter. Jaket itu. Udah. Itu sejarah aja. Suatu saat saya tanggung jawab.
Ke situ lagi memberikan uang dan mengambil KTA dan jaket. Udah, itu sejarah aja. Lah, dengan pertanyaan tadi, sholat subuh kok aras-arasan, solusinya gimana? Saya juga tanya, arasan-arasan sampean sebab kedinginan, apa ngantuk gak mari-mari? Kan banyak macam-macam tuh Pak ya, macam-macam. Karena ini sholat subuh lakuni jasmani, ya ada sabab musabab, sebab akibat kita aras-arasen. Kadang-kadang kedinginan, wis wegah. Nanti aja kalau jam 7. Jadi sholatnya tidak subuh, sholatnya padangan. Usoli padangani, ngono. Ada kalanya kita memang di situ malamnya begadang, akhirnya ngantuk, nggak bangun-bangun. Cuman aku yakin yang dimaksud jenengan sudah melek tapi arasan. Oke Pak, gini Pak ya, tolong bangun dulu rohaniah kita, dibangun dulu. Bangunlah jiwa kita dulu. Berarti kalau kita membangun jiwa, ranahnya kemana? Ke Allah tak? Ke Allah. Setelah kita membangun jiwa ini yang ranahnya menuju dan bertemu Allah, sudah ikuti skenario Allah nanti. Ngintir raja. Aku yakin dengan begitu, sifat kaslan itu aras-arasan. Iku aku yakin ditimbulkan dari nafsu. Kalau nafsu sampai wis jinak dari sifat basaria, aku yakin tidak. Jadi enggak melihat itu dingin, enggak melihat itu ngantuk. Ikuti mawon arus ngoten mawon. Lah ini aku selama iki arusnya turunnya sampai jam 7 misalnya. Sampai kalau saya masukkan kacamata syariat tetap salah, tapi tak masuk no hukum kacamata hakikat. Dong iku jenengan itu tidak, sebetulnya tidak mau seperti itu, tapi keterjadian seperti ini terus bagaimana? Kalau jenengan mengikuti arus, akhirnya hati sampean iku mboten ada kata-kata yang ganjel. Tapi kalau arusnya Allah iku mau, Pak siapa mang? Nisan. Siap. Ini, iki Allah sing dawuh hidup dalam diri jenengan. Karena ruhaniah sampean sudah kebangun makrifat Allah, hidup itu bilang, Pak Nisan, wis jangan salat jasadmu. Aku yakin wallahi tidak rasa-rasa. Di situ. Tapi jenengan berarti diletakkan di khawasul khawas. Di situ. Jadi khawasul khawas itu apa Pak? Akal jenengan kali kula niki saged sambung dengan hukum syariat, rohaniah sampai itu hanya sambung dengan hukum hakikat makrifat Allah di situ. Tapi beda loh Pak, nek jenengan diletakkan di khos, iku mang sak karepe udele dhewe. Sak karep Allah iku dilakokno ning ndi? Ada di situ. Jenengan berhubung tadi itu minta petunjuk dan solusi itu, bangunlah rohaniah kita. Bagaimana caranya kita membangun rohaniah? Ini udah tak sisihno dulu. Saya parkir dulu ilmu-ilmu tak bahas yang kalau enteke mau. Situ aja. Sibukkanlah hatimu berzikir sir dan sirul asma. Pun itu aja. Volume itu gede nih. Pun. Aku yakin ini nanti loh jenengan akan dibimbing Allah dewi. Dibimbing Allah sendiri.
Dulu iku Pak, para masyayikh mboten jabarno ngenten iki. Wis dikira ngoten tok. Ternyata jawabannya di situ. Tapi nggih bingung ngelu, ndas koyok pecah. Terus si jamaah mau, sebetulnya guru kita itu dulu sudah mengajak kita jalan-jalan di jalan seluruh Malang. Jalan apa itu sudah, tapi tidak dikasih tahu ini jalan protokol, ini jalan enggak. Tadi bingung, iki jalan endi jenengi. Enggak, memang Pak, dulu itu memang gaya para masyayikh Allah mengendaki gak dibuka terang-terangan seperti ini. Apa sebab? Ya sampean pasti akan tahu jawabannya sendiri. Tapi sekarang dibuka lebar, lewat jalan protokol, dikandani Pak Nisan, ini jalan protokol. Sebelum jenengan melampah jalan protokol sudah dikasih pengetahuan. Dari Ngantang arah iki jalan ini sudah dikasih. Gampangan sekarang itu selalu dibimbing map. Di samping kita harus tahu jalan, secara ilmu kita dibimbing map Pak. Akhirnya betul sudah. Enggak sampai kesasar. Dulu memang enggak ada penjabaran-penjabaran secara detail seperti ini. Artinya kita bersuluk tidak dibekali pengetahuan ilmu. Itu Pak, hanya dikong dekir, terus dekir. Wis sampai elek, puluhan tahun Pak. Lagian mana ya Allah. Lagi pula tentang pembuka musyahadah kewusulan yang disebut sirul asr enggak dikasih tahu. Pokoknya kamu dikir kopi, dikir siri, gede nih, lagi itu toh. Ya udah, akhirnya jenenge murid kita dulu itu Pak. Mohon maaf loh, saya dengan abah saya kurang dekat. Gimana sih hubungan itu? Orang tua dengan itu pun gak pernah jabarki seperti itu. Ketika saat sudah ketemu saya ngomong, bah jenengan kok orang ngomong. Jawabannya apa? Dulu aku ya juga begitu. 1, 2, apa Pak sebabnya? Tahu CE, kau biar tahu soro, riado, begitu. Sekarang umat dimanjakan Allah, alhamdulillah. Sebelum berangkat sudah dikasih peta, sebelum berangkat sudah dibekali ngilmu. Akhirnya kita tidak akan tersesat di situ. Map pisan, map ada apa hidup. Hati jenengan cukup besarkanlah ruhaniyah kita berzikir tadi. Dikala aktivitas jasad apapun, udah sak mampuni jenengan berzikir. Aku yakin Allah sudah berjanji. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, terus diteruskan dengan tindakan, pasti itu Al-Ankabut ya dibuka. Kepastian Allah memberikan waktu yang ditentukan. Kapan-kapannya udah itu urusan Allah. Yang penting kita melakukan perjalanan menuju dan bertemu Allah. Oke? Ngapunten Yai. Napa niku lho, jamaah mboten wonten ten musala niku namung kalih 3 ngoten lho. Sedih kula dikata lho Yai. Kula nggih ten musala terus, lintune sedih mboten rame Yai. Mboten kados magrib ngoten isya ngoten. Inggih. Ngapunten nggih Yai. Inggih memange nek dipikir-pikir secara jasmani Pak, subuh itu paling abot. 1 karena kita masih dalam payah tidur istirahat. 2 mungkin airnya ya dingin, ya tak? Apalagi di Ngantang. Kalau di Mojokerto sih anget Pak. Tapi coba jenengan kalau ke Mojokerto siang-siang buka baju kipas-kipas. Kami di sini saja kalau tidak pakai jaket jas ya katuun. Jenengan sudah terbiasa seperti itu nggih mboten dingin. Lah ya udah Pak, kalau memang itu memang jamaahnya cuma 2, sudah serahkan pada Allah.
kita doakan supaya hatinya terbuka, itu aja udah. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati saha kula mulyakaken dumateng Rama Yai Mukhlasan Rasyid. Dalem paringi asma Eko Yai. Sakmenika alamat kula Karangan Karangposo celake Bapak Sutik. Sadar menika. Ingkang mohon izin ingkang kawula kula tanyakan nggih menika kembali ke skenarionya Allah. Jadi begini. Yang pertama, terkadang rencana kita tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Dan yang kedua, terkadang apa yang tidak kita rencanakan Allah mempertemukan. Dan yang ketiga, kadang-kadang yang kita rencanakan Allah mengabulkan. Nah, pertanyaan kami di sini rangkaian 3 ini yang jadi satu, bagaimana kita menyikapi atau meyakini keimanan kita. Apakah ini benar-benar dari skenario Allah? Apakah ini bentuk dari godaan iblis? Mekaten Yai. Jeka semanten matur nuwun pangapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti akan menjadikan hidayah dan istidraj tergantung awalnya dalam hati kita bagaimana. Natijah itu akan sesuai dengan awali apa jenis pembukaan ini lupa aku. Ya wis, akhir akan sesuai dengan awalnya. Itu nanti akan menjadi istidraj walaupun berhasil, atau juga akan menjadikan hidayah. Itu akan menjadi hidayah atau istidraj berhasil atau tidak. Tentang rencana. Ini akan menjadi hidayah dan petunjuk, itu benar-benar dari Allah manakala awal persoalan itu yang ada dalam hati kita. Pertama kita harus husnudon pada Allah. Husnudon. Apakah ini gagal ataupun tidak, gagal atau sukses, tetap husnudon. Didatangkan atau tidak, ini tetap husnudon. Tetap husnudon. Apa husnudon kita pada Allah? Prasangka bagus Allah, pasti ada rencana baik untuk rohaniah kita walaupun ini gagal atau tidak datang-datang ataupun tidak diminta datangkan. Ini nanti akan menjadi hidayah. Pertama harus husnudon. Kedua, kita harus tetap mensucikan kehendak, kekarepan, muqaddimah ini kita sucikan dari pengakuan diri kita sebagai makhluk yang memiliki iradah itu. Ini namanya tahalli. Membersihkan rasa keimanan kita yang melakukan, yang mempunyai kehendak. Setelah itu otomatis akan muncul dengan sendirinya namanya tajalli. Apa? Iman dalam hati jenengan menetapkan bahwasanya kehendak itu adalah kehendak Allah. Nah, kalau ini sudah jenengan laksanakan di dalam muqaddimah ataupun natijah, ini pasti akan menjadi hidayah. Awal dan sampai akhir, apapun hasilnya, itu ruhaniyah kita tidak condong di situ. Ruhaniyah kita condong terhadap hidup yang segala-galanya di situ. Ini akan menjadi hidayah. Tetapi manakala ruhaniyah kita itu
tidak ada husnudon, tidak ada condong terhadap Allah, tidak mensucikan irodah itu tadi, otomatis dalam hatiku pasti ku akui iki karep-karepku. Inilah yang ku maksud warid minas syaiton, atau ini akan menjadi istidraj, berarti datangnya dari nafsu. Bapak Ibu hadirin, ada keterangan pasal di 4 berapa itu aku lupa dalam kitab Hikam terkait masalah pengijabane Allah dari sebuah permintaan hamba. Di situ ada petunjuk Pak dalam kitab itu. Dalam Hikam itu ada petunjuk begini. Kita tidak boleh menerka atau suudzon pada Allah. Enggak boleh. Justru kita disuruh untuk husnudzon. Segala apapun keputusan akhir. Sebab kalau kita husnudzon pada Allah, otomatis ini disertai makrifat. Ada rencana Allah baik. Di belakang tidak enak. Mungkin bisa sedikit kami cerita ya. Udah Pan.
enggak enak itu kita harus husnudzon pada Allah. Satu, apa manfaatnya suudzon? Itu melatih ruhaniyah kita supaya kita gak gampang maidu Allah. Estu Pak, kita di dunia ini dihadapkan Allah takdir dua, qobdi dan basti. Gak enak dengan enak. Ketika di titik gak enak, kalau hati ini condong ke Allah, gak protes Pak. Estu gak protes. Yang kedua, pasti Allah ada maksud lain, rencana yang kita tidak tahu. Itulah manfaatnya. Sehingga dipenuhilah hamba-hamba yang selalu condong pada Allah apa? Hidayah. Di situ Pak Nggih? Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Ayo, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, mungkin ini terakhir untuk pertanyaan. Ini ada kaitannya dengan mungkin ketidakfahaman saya Gus. Dalam arti selama ini saya memahami tentang masalah Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Qadim. Kalau secara luar ataupun secara zahiriyah kita tahu bahwasanya Al-Quranul Karim ya apa istilahnya yang berbentuk mushaf, dalam arti yang tertulis. Terus secara qadim sesuai dengan mungkin dawuhnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, apa itu Al-Quran Qadim Wahyu Minulya. Ketika kita masuk pada bukan dalam arti zahir muhtis atau muhdas, itu kita tahu bahwasanya itu Al-Quran yang berbentuk tersurat. Tetapi ketika kita masuk pada penjelasan itu kita pahamnya itu qadim. Yang pertanyaan yang menjadikan pertanyaan kami, apa yang Gus sampaikan dalam arti Quran Qadim itu, apakah itu Gus ngapunten kalau memang tidak sama, kami mohon penjelasannya Gus. Dalam arti Al-Quran Qadim itu kalau toh memang ada dalam arti Al-Quran Qadim yang Gus sampaikan tadi adalah sesuatu yang mungkin yang rahasia, apakah kita sebagai santrinya bisa memahaminya dan mungkin apa dan caranya gimana gitu Gus. Ngapunten Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan Al-Quranul Qadim, tolong dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 7. Ali Imran ayat 7, di situ Allah katakan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhakkamatun hunna ummul kitab wa ukhara mutasyabihat." Ummul kitab maksudnya adalah Al-Quran ini. Kitab ini maksudnya Al-Quran. Huwa dialah Allah, zat yang menurunkan terhadapmu Muhammad, namanya Alkitab, itu adalah Al-Quran. Minhu, di dalamnya itu ada ayatum muhakkamatun. Ya, apa muhakkamatun itu? Itu ayat-ayat yang jelas. Maksudnya jelas,
yang menimbulkan hukum syariah secara jasmani. Jelas. Legalitasnya jelas secara dohiriyah. Hunna disebut ummul kitab. Tapi ada satu lagi wa ukhara al mutasyabbiha. Apa mutasyabbiha? Ayat yang gaib. Nah, ini rahasia. Barang siapa di antara Anda mengikuti mutasabbihat dan di dalam dirinya tidak ada pengetahuan tentang kemakrifatan Allah, maka tersesatlah dia. Tersesatlah dia. Artinya gini, Pak. Seperti apa yang kukatakan tadi. Saya itu tidak mengerti tentang bahasa Inggris. Niru-niru jadi guru bahasa Inggris. Gak malah kesesatan. Saya tersesat, murid-muridku ya tersesat. Ini karena saya tidak ada pengetahuan tentang bahasa Inggris. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Ayat itu, Al-Quranul Qadim itu, yang tahu cuman Allah. Takwilane al-mutasyabbiha gaib itu hanyalah Allah. Hanya Allah. Berarti selain Allah tidak ada yang tahu. Malaikat sekalipun tidak tahu. Itu yang kita jabarkan dalam syair Al-Quranul Qadim. Kalam Allah, dawai Allah tanpa dinulis, tetapi bisa dibaca. Teruskan. Itulah wejangan guru yang waskita, yang ditancapkan di dalam dada. Guru yang waskita. Waskita itu apa? Yang waspada dengan nafsu. Bukan waspada, oh besok ada rondo ke sini. Bukan itu. Kau matimu besok jam segini. Bukan. Waskita yang kita dengar secara umum kan, kalau kita melihat umum terjemahan waskita kan orang yang ngerti sebelum lah gitu toh. Bukan itu, Pak. Waspada tahu. Nafsu ada kepentingan pada dirinya. Akhirnya dia tidak terjebak di dalam kepentingan hawa. Itu waskita, Pak. Ala inna auliya Allah. Itulah waskita. Itulah para kekasih Allah. Kita melihat seperti kekasih Allah makhluk itu yang tahu. Padahal di dalam hati beliau yang tahu itu hidup ini. Berarti sinten? Allah. Makanya benar. Wa ma ta'wilahu illallah. Yang tahu makna daripada mutasyabihat Al-Quranul Qadim itu hanyalah Allah. Tak simpul Quran itu hanya ada di dalam hati seorang yang sudah sampai makrifat pada Allah. Karena apa? Dia sudah enggak ada hadasnya hati. Enggak ada. Kalau ada kelebon hadas, Qur'annya tidak boleh dipegang. Enggak ada. Kalau sudah hilang, muncul lagi. Itu tergantung fana dan kamil. Sama. Mengapa kita di dalam Al-Quran, di dalam syariat diajarkan kau ngentut hadas kecil atau hadas besar, boleh enggak membawa Al-Quran? Enggak boleh. Karena kita hadas. Tapi kalau kita sudah suci dari hadas kecil dan besar, boleh enggak memegang Al-Quran? Boleh. Itulah Pak maksudnya, manakala ruhaniyah kita masih ada selain Allah. Berarti di luar musyahadah enggak akan tampak bos. Namanya Al-Quranul Qadim.
Salah satu ayatnya bagaimana? Itu tadi. Kembali kepada ayat yang saya bahas tadi, Al-Baqarah 257. Secara syariah, ya, Allahu waliyul ladina amanu. Siapa amanu itu? Secara muhakamah jelas umat Islam. Gitu ya, Bos ya. Orang-orang yang kekeh di dalam melaksanakan aturan-aturan di dalam syariat agama Islam. Amanu. Udah. Kalau kita masuk ke ranah mutasabihat, siapa amanu itu? Tidak melihat fisik, Bos. Amanu adalah ruhaniyah yang tidak tercampur dengan iman selain Allah. Makanya tadi ulaikal ladina kafaru, orang yang ingkar yang siapa sih? Secara mutasabihat Al-Qur'anul Qadim, ruhaniyah yang masih ada iman selain Allah. Entah genderamu apa, terserah. Bendera si A, si B, si C, tapi ruhaniyah menolak. Itulah ulaikal ladzina kafaru secara mutasabihatnya, secara Al-Qur'anul Qadimnya. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Lagi Allah mungkin tulisan, ya, nama. Kita secara muhakamah, ya Tuhan lah gitu toh. Oke. Pak mesisan beles. Nek gak beles ya ora penak ya deh. Oke. Allah iku bos, tulisan bos ya, lambang. Nama. Mutasabihatnya di hidup. Loh gitu loh. Hidup. Makanya ketika kita mestinya lisan mengucapkan Allah, ruhannya harus tembus bertemu hidup. Begitu Pak. Mestinya begitu. Berarti dia membawa Al-Qur'anul Karim, juga Al-Qur'anul Qadim. Subhana Maha Suci Sopo Alladzi, hidup. Bahasanya Quran hidup. Siapa yang memiliki nama Allah? Qul huwallahu ahad. Huwa itu kembali kepada siapa? Ternyata alladzi, artinya zat. Sederhana kita urip, hidup. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane. Artinya Pak, Al-Qur'anul Karim itu adalah pancaran Al-Qur'anul Qadim. Oke, jangan diterima akal. Nanti khilaf Anda. Pasti Anda akan mengatakan saya orang kafir. Pasti gitu nanti. Dengan iman. Al-Qur'anul Qadim. Qadim itu yang terdahulu Pak. Siapa yang terdahulu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu tulisannya yang bengkok-bengkok ngono Gus? Kan wis diomong tanpa dinulis ning iso diwaca, yaiku wejangane guru kang was kita. Itulah Pak guru akhirat kita yang mendidik kita, membahas atau mengajarkan proses perjalanan rohaniah bisa kembali kepada Allah dengan melepaskan selain Allah. Itu Al-Qur'an Qadimnya. Wis lagi. Samaan gue sepeda. Lah kok ujuk-ujuk tiba-tiba mati sepeda. Sampai bukan ahli bengkel. Di starter tetap sampai nggak bisa. Pakai pegel dengan kaki, dengan double starter. Sampai habis akinya. Nggak bunyi-bunyi. Ternyata apa Pak? Kabilatornya ada sosure. Reget itu ya. Akhirnya angin bensin nggak bisa masuk, nggak maksimal. Secara dhahiriyah muhakamah jelas. Sebabnya mati karena iki tadi apa?
kesumpetan susur. Mutasabihatnya mana? Hatimu bos. Nah kalau banyak susurnya nggak bisa ke Allah. Itu mutasabihatnya contoh. Hati penterjemahan apapun itu kembali kepada Allah. Ruhaniyah kita kalau gelek nyusur selain Allah, ya itu tadi akibatnya buntung. Hati nang Allah, hati berepet, nggak iso jalan bos. Gampang ya, di situ Pak. Mungkin cukup. Sesuai. Sampun, ada tak? Sudah cukup? Oke. Bapak Ibu, itulah apa pengajaran Allah langsung terhadap kita terkait masalah dinul haq. Harapan kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga pada anak turun kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunti.